Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 20010300012 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan media massa dari masa ke masa dan juga pengaruh media massa kepada masyarakat. Perkembangan media massa dari masa ke masa. Media massa ini merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk penyampaian pesan kepada khalayak ramai atau masyarakat dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan juga televisi. Media massa mulai dikenal atau digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Nah, berbicara tentang komunikasi ini merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia yang bahkan bayi pun melakukan komunikasi. Misalnya dengan cara menangis. Nah, ketika ia merasa lapar, komunikasi penting dilakukan. Karena hanya dengan berkomunikasi seseorang dapat bertukar informasi dengan orang lain untuk mengungkapkan apa yang ia pikirkan, ia ketahui. Nah, sedangkan berbicara mengenai informasi sudah menjadi kebutuhan dasar pada setiap manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Media massa menjawab kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa media massa ini merupakan kebutuhan manusia yang merupakan pengaruh untuk makhluk sosial untuk mendapatkan informasi yang terjadi di sekitarnya. Nah, media massa ini diawali dengan bentuk surat kabar yang ditulis, lalu kemudian dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Kemudian muncul pula majalah, radio, TV, dan yang terakhir internet. Nah, dalam perkembangan media massa, yang pertama yaitu pada era surat kabar. Ada seorang jurnalis yang lahir pada tahun 1405 sampai dengan 1376 Masehi. Saat itu Kaisar mengutus seorang wartawan menambah surat berita informasi untuk dibagikan di seluruh penjabat di semua provinsi. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation Surat Kabar. Ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Nah, yang kedua yaitu era majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Nah, majalah ini diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman's Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Di Indonesia sebenarnya majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Crayon. Selanjutnya pada era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi pada 1920 yaitu KDKI. Awalnya radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal darat atau sebaliknya. Radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia Kedua. Dan setelahnya hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Selanjutnya pada era televisi. Pada era televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan memiliki banyak pengguna sejak tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Layanan yang disiarkan televisi beragam, mulai dari film,
sinetron, acara musik, dan terutama siaran berita. Kemudian dengan munculnya internet dan peran televisi semakin bergeser. Selanjutnya kita masuk kepada era internet. Nah, pada era internet ini pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer pada tahun 1990. Tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web yang disingkat menjadi WWW pada tahun 1999. Situs internet kemudian tumbuh dan berkembang semakin banyak, mencapai 3.000 alamat pada abad ke-20. Internet telah digunakan seluruh masyarakat di seluruh dunia. Selanjutnya, dampak kehadiran media massa kepada masyarakat. Nah, seperti radio. Nah, dengan adanya radio, masyarakat sudah tidak berminat lagi dengan membaca kabar atau majalah karena sudah ada informasi yang didapatkan dengan mendengar informasi dari radio, sehingga minat baca masyarakat menurun. Selanjutnya, televisi. Nah, dengan adanya televisi, masyarakat lebih asyik untuk menonton karena banyak tayangan yang menarik dari televisi untuk dilihat. Sehingga dengan munculnya televisi, masyarakat atau orang-orang tersebut banyak yang lupa akan waktu, dan tayangan-tayangan yang sifatnya negatif sering dilihat oleh anak-anak, sehingga dapat ditiru dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari anak tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada internet. Nah, dengan munculnya internet di kalangan masyarakat itu memiliki dampak positif dan juga negatif, dikarenakan internet ini dapat menjangkau informasi di seluruh dunia. Nah, dampak positif internet yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Dampak yang kedua yaitu menjadi media komunikasi. Nah, yang ketiga memudahkan mencari lowongan pekerjaan. Selanjutnya, dampak negatif internet. Yang pertama itu tersebarnya informasi palsu atau biasa dikatakan berita hoax. Yang kedua yaitu yang mudahnya mempengaruhi mental anak-anak. Terus yang ketiga ada kecanduan game online pada remaja pada saat ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.